Bapak, Ibu, dan saudari-saudara yang terkasih, ketika Yesus menyembuhkan orang buta dalam Injil hari ini, reaksi orang ternyata berbeda-beda. Reaksi kebanyakan orang adalah heran dan kagum. Sementara itu reaksi orang-orang Farisi adalah cemburu dan benci. Dengan kuasa pengulus setan ia mengusir setan, kata mereka. Orang kebanyakan melihat Yesus dengan penuh kekaguman karena mereka adalah orang-orang sederhana yang sangat membutuhkan pertolongan. Mereka melihat di dalam diri Yesus seorang tokoh yang bisa memenuhi kebutuhan mereka. Sebaliknya, orang-orang Farisi ini melihat Yesus telah bersekutu dengan setan dalam melakukan mukjizat penyembuhan. Mereka sulit menerima kebenaran bahwa Yesus mempunyai kekuatan, mempunyai kekuasaan untuk melakukan mukjizat. Sikap orang-orang Farisi itu sekurang-kurangnya disebabkan oleh 3 hal. Pertama, mereka merasa terancam karena Yesus kelihatannya lebih berwibawa dalam perkataan dan perbuatan. Ketika seseorang terancam, dia menghalalkan semua cara untuk mencapai tujuan. Maka kita bisa bandingkan dalam situasi di negeri kita, ketika ada orang yang terancam, mereka pun bisa menghalalkan cara-cara menurut pikiran mereka sendiri. Yang kedua, mereka terlalu arogan dan sulit menerima perubahan yang ditawarkan oleh Yesus. Mereka malah membenci Yesus yang menawarkan perubahan cara berpikir dan berperilaku. Orang yang cinta kemapanan sulit untuk diogrek-ogrek, sulit untuk membuat suatu perubahan di dalam hidupnya. Dan yang ketiga, mereka dibebani oleh prasangka mereka sendiri tentang Yesus sehingga sulit menerima kebenaran-kebenaran yang diwartakan Yesus. Maka kalau seseorang, siapapun mereka juga di negeri ini misalnya, berprasangka pada tokoh tertentu, orang tertentu dengan pikiran-pikiran sendiri, dan itu sungguh akan membebani mereka sehingga mereka sulit untuk bisa menerima orang atau tokoh tersebut. Bapak, Ibu, dan saudari-saudara serta anak-anak yang terkasih, dalam Injil dikatakan tergeraklah hati Yesus, dalam bahasa Ibrani itu rahamin, yaitu rahim, awal mula kehidupan kita. Inilah kerahiman ilahi, awal sejarah keselamatan bagi kita dan semua yang beriman kepada Kristus dan gerejanya. Kita semua dipanggil untuk ambil bagian dalam karya kasih Tuhan seperti yang Tuhan lakukan hari ini. Hendaknya kita membuka diri kepada karya kasih Tuhan dengan harapan yang sangat besar dan doa yang terus-menerus mengalir hanya kepadanya. Maka marilah saudari-saudara, kita ikuti panggilan Tuhan, mewartakan sukacita dengan perbuatan amal kasih, memperhatikan orang-orang yang membutuhkan. Tuhan, kami adalah milik-Mu, dan hanya kepadamu kami menaruh harapan. Jauhkanlah kami dari sikap sombong dan angkuh, agar senantiasa mengabdi kepada kebenaran-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad